Selamat siang Pak Riyadi. Hari ini kita masuk ke dalam coaching kasus kedua. Dalam hal ini yaitu coachnya Bu Diah Ratnaningrum, sedangkan coachnya yaitu Bu Feryati akan mengangkat masalah yang kedua, yaitu anak yang terintimidasi, merasa terintimidasi dan merasa dibedakan oleh gurunya karena tidak mengikuti les privat di rumah. Oke, baik, kita mulai. Silakan Bu Diah dan Bu Feryati. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ferry. Selamat pagi Bu. Kok terlihat senyumnya kayak dibuat-buat ya, terlihat suntuk dari tadi kulihat. Ada apakah? Iya Bu, saya lagi galau, lagi bingung. Tadi pagi serasa murung. Ada apa toh Bu? Ada apa toh Mbak Ferry? Iya Bu, ini saya lagi galau, lagi bingung ini Bu. Oh, lagi galau, bingung ya? Ya, Bu. Bisa tidak galau itu atau bingung itu diatasi? Ya, gimana ya Bu? Saya namanya saja masih bingung. Saya jadi belum tahu. Oh ya, berarti pertemuan kita pagi ini bagaimana Mbak Ferry bisa mengatasi kebingungan atau perasaan galau ini ya. Coba kita ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti bisa menyelesaikan atau mengatasi kegalauan atau kebingungan dari Mbak Ferry. Ada apa toh atau ada masalah apa yang menyebabkan Mbak Ferry menjadi galau atau bingung? Iya Bu, terima kasih Bu. Saya juga sebetulnya ingin cerita-cerita Bu. Ini Bu, di kelas, utamanya pas pelajaran bahasa Inggris, saya itu merasa nggak nyaman Bu, karena di kelas itu sebagian besar anak-anaknya ikut les dengan Bu Fitri, guru mapel bahasa Inggris, sedangkan saya tidak Bu. Jadi saya merasa nggak nyaman kalau teman-teman lain kan ketika Bu Fitri itu mengajar sudah nyambung gitu karena sudah terbiasa mengikuti les, sedangkan saya kan tidak Bu. Kemudian saya juga kadang-kadang merasa nggak nyaman Bu di kelas karena guru kadang sering menyindir anak-anak yang tidak ikut kelas privat dengan dia. Jadi saya jadi minder ya, jadi bingung begitu. Itu juga kelihatannya nilai saya jadi nggak tahu itu karena emang saya yang tidak bisa bahasa Inggris atau mungkin karena saya tidak ikut les guru bahasa Inggris itu sehingga nilainya juga saya jelek. Itu Bu yang mengganggu saya. Jadi saya kalau pas pelajaran bahasa Inggris rasanya nggak nyaman Bu. Oh, begitu toh permasalahannya. Mungkin apa kamu tidak ikut les privat dengan Bu Fitri? Ya. Karena apa? Saya tidak ikut les Bu, karena untuk les privat saya tidak ada biaya. Ya, jadi untuk les tambahan saya tidak memiliki biaya Bu. Untuk yang membeli buku-buku saja kurang, paling untuk les tambahan. Itu Bu masalahnya. Oh iya, permasalahannya ini mungkin Bu Fitri belum paham atau belum mengerti kalau kamu itu tidak punya biaya untuk les, dan mungkin Bu Fitri kalau misalnya tahu permasalahannya mungkin akan lain ya. Mungkin karena Bu Fitri, mungkin apa Bu Fitri tahu apa tidak kalau kamu alasan apa kok tidak bisa mengikuti les privat? Kayaknya belum tahu deh Bu. Soalnya kan saya kan nggak pernah cerita-cerita. Saya nggak pernah cerita-cerita. Ceritanya mengapa tidak ikut les. Oh begitu, berarti Bu Fitri belum paham dan belum mengerti ya kalau kamu itu tidak ikut les karena alasannya tidak punya biaya. Nah, kalau Bu Fitri tahu mengapa kamu tidak ikut les karena biaya,
pasti akan lain nanti jadinya. Bagaimana ya supaya Bu Fitri itu tahu permasalahan ini? Bagaimana nak coba? Atau saya harus menyampaikan masalah saya dengan Bu Fitri, gitu Bu. Saya harus menyampaikan. Nah, saya kira itu lebih baik. Mungkin Bu Fitri nanti akan tahu permasalahan. Kapan kamu akan menemui Bu Fitri? Kapan ya Bu? Soalnya saya sudah merasa nggak nyaman nih di kelas. Kalau saya tunda-tunda, nanti masalah saya tidak akan selesai. Berarti harus secepatnya ya Bu ya. Oh, baik, segera dan secepatnya memang saya kira kamu harus menemui Bu Fitri supaya masalahnya cepat selesai atau Bu Fitri tahu permasalahan ini. Segera temui Bu Fitri, terus bagaimana caramu untuk dapat mengerti materi yang disampaikan di dalam les privat tersebut, dan kamu mungkin bisa tidak tertinggal dengan anak-anak yang lain. Mungkin saya harus lebih giat belajar Bu, agar nanti tidak tertinggal dari teman-teman saya yang ikut les Bu. Kebetulan saya juga teman sebangku saya di tetangga saya dia ikut les. Kalau misalkan karena saya nggak bisa les, saya bisa tanya tidak ya dengan teman, bisa minta, misalkan dia sedang habis les dan materi lesnya apa, kemudian saya bisa minta tanya ke dia tidak apa ya Bu ya. Kalau seperti itu saya kira iya, baik, saya kira bisa. Dan teman sebangkumu itu saya kira orang yang baik hati. Pasti kalau ada materi apa yang didapatkan dari les privat Bu Fitri akan disampaikan segera ke kamu, atau akan diberitahu materi apa yang disampaikan di les privat tersebut. Bagus nak, lakukan segera dan tetap semangat ya tentunya dalam belajar. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Nanti saya akan segera menemui Bu Fitri, guru bahasa Inggris saya akan sampaikan mengapa saya tidak bisa mengikuti les, dan saya juga akan berusaha untuk belajar lebih giat lagi agar tidak tertinggal dari teman-teman yang mengikuti les. Kemudian saya juga nanti akan minta bantuan teman saya yang ikut les untuk mencari tahu materi-materi les yang dia ikuti, sehingga saya dapat materi tambahan dan saya tidak tertinggal dengan materi dari teman-teman yang mengikuti les. Itu apa Bu? Baik. Juga komitmenmu bahwa rencana ini segera dilaksanakan. Kemudian saya setuju sekali segera temui Bu Fitri, utarakan masalahnya. Kemudian nanti bisa mendapatkan materi les secara tidak privat dengan Bu Fitri. Nah, masalah ini tentunya sudah dapat terselesaikan dengan baik. Sudah tidak galau lagi toh, nah? Ya, sudah lebih, saya lebih nyaman Bu. Saya masalahnya terpecahkan Bu, sehingga nanti akan segera saya sampaikan ke Bu Fitri, sehingga saya merasa di kelas merasa nyaman ya. Saya tidak merasa bersalah, saya juga tidak merasa saya juga tidak berprasangka dengan Bu Fitri ya, karena sudah ada komunikasi dengan Bu Fitri. Saya juga nanti akan berusaha belajar lebih keras lagi, minta bantuan teman, sudah belajar dari teman gitu Bu. Terima kasih Bu Dia sudah mengatasi permasalahan saya. Baik, yang mengatasi permasalahan bukan Budi ya, tapi kamu sendiri nak bisa mengatasinya dengan baik. Ini tadi Ibu hanya marahkan saja. Nah,
Saya kira permasalahan ini sudah selesai ya. Oke, terima kasih. Silahkan kalau mau aktivitas kembali. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai kasus 2, di mana coachnya yaitu Bu Diah Haratnaningrum dan coachnya yaitu Bu Feryati. Adapun dalam kegiatan coaching ini, coach sudah menyampaikan tujuan mengobrol mereka pada hari itu, yaitu mengatasi kebingungan dari Bu Ferry. Kemudian mereka juga sudah Bu Diah sudah menyampaikan pertanyaan apa penyebab Bu Ferry bingung. Kemudian Bu Diah dapat menyimpulkan bahwa penyebabnya Bu Ferry merasa tidak nyaman pada saat pelajaran bahasa Inggris karena guru bahasa Inggris selalu menyindir Bu Ferry yang tidak ikut les privat di rumah guru bahasa Inggris tersebut. Adapun alasan Bu Ferry tidak ikut les itu karena tidak punya biaya. Bu Ferry juga merasa bahwa nilai Bu Ferry juga menurun. Adapun untuk rencana aksi di sini, coach sudah memberikan pertanyaan yang merangsang untuk rencana yang akan dilakukan ke depannya oleh coach, yaitu dengan menemui guru bahasa Inggris, terus menyampaikan alasan kenapa tidak ikut les, yaitu karena tidak mempunyai biaya. Adapun untuk tanggung jawab, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk melakukan komitmen, yaitu agar coach segera menemui guru bahasa Inggris dan agar coach lebih giat belajar lagi. Demikian hasil pengamatan yang dapat saya sampaikan.